Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tika Zuri dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jayapada. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai contoh Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi kedudukannya karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ketuhanan, di mana suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai akidah dan hukum Tuhan, dan begitu juga sebaliknya. Contohnya yaitu, 1. Mengingatkan anggota keluarga agar tidak lupa melaksanakan ibadah. 2. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda kepercayaan. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada 2 poin yang terdapat di nilai ini, yaitu manusia yang menjunjung keadilan dan keadaban. Keadilan, di mana setiap manusia harus memenuhi syarat keseimbangan, baik itu lahir dan batin, serta jasmani dan rohani. Kemudian, keadaban menggambarkan bahwa manusia memiliki keunggulan dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, seperti tumbuhan, hewan, dan benda mati lainnya. Karena manusia dianugerahi memiliki akal untuk berpikir dan bertindak, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai contohnya yaitu yang pertama, mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu, khususnya tempat tinggal seperti menanam pohon. Yang kedua, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Sebagai salah satu contohnya, menjenguk teman, tetangga, atau saudara kita yang sakit, tanpa kita membedakan dia kaya atau miskin. Yang keempat, menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Maha Pencipta. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan merupakan inti dari nilai ini. Setiap perbuatan dan tindakan, baik buruknya kita harus apakah akan berdampak negatif bagi persatuan dan kesatuan. Untuk itu, pentingnya urgensi beretika dalam kehidupan. Apalagi Indonesia merupakan negara yang majemuk, yang mana memiliki keragaman agama, suku, dan budaya yang masyarakatnya saling hidup berdampingan. Contohnya yaitu yang pertama, mencintai dan mengkonsumsi produksi dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. Yang kedua, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang ketiga, bangga menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, serta membantu warga yang kesusahan. Selanjutnya, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan berorientasi pada tindakan yang mengandung kebijakan tertinggi. Pandangan minoritas belum tentu akan kalah dari pandangan mayoritas. Dapat disimpulkan, suatu perbuatan belum tentu dikatakan baik apabila disetujui atau bermanfaat bagi banyak orang. Namun, perbuatan tersebut dikatakan baik atas dasar musyawarah yang sesuai dengan konsep hikmah dan kebijaksanaan. Contohnya yaitu, yang pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, melaksanakan pemilihan ketua RT atau ketua RW dengan cara musyawarah atau mufakat. Yang ketiga, menghormati hasil musyawarah sekaligus bertentangan dengan
pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Yang keempat, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kemitraan usaha. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Colbert, keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi masyarakat. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai keadilan masyarakat banyak, sehingga nilai ini lebih mengarah ke etika dalam sosial, menciptakan keadilan dengan sesama kalangan dan partner yang bebas dan sama derajatnya. Sebagai contoh, yang pertama yaitu meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama, seperti halnya kegiatan bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Yang kedua, berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Yang keempat, tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bersikap kekeluargaan. Cukup sekian dan terima kasih.